Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Cerdas Mania dimanapun Anda berada. Hari ini kita bertemu kembali dalam acara podcast NTB Makmur Mendunia. Di mana hari ini tentunya kita sangat berbahagia sekali masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Dan hari ini kita menghadirkan isu-isu, topik, permasalahan, bahkan problem solving di dalam arena Cerdas Mania kita, tentunya dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang tidak saja hebat tetapi juga menginspirasi tentunya. BPSDMD Provinsi NTB menginisiasi program ini dalam rangka mendukung pengembangan kompetensi ASN khususnya bagi ASN yang ada di NTB, sehingga program-program percepatan peningkatan kapasitas SDM dalam rangka mewujudkan SDM yang berkelas dunia di 2045 bisa kita wujudkan secara bersama-sama. Baik para Sobat Cerdas Mania, hadir di tengah-tengah kita hari ini adalah seorang ASN muda yang berprestasi dan tentunya mampu menginspirasi kita semua. Beliau adalah Mas Anugrah Fajar, ya, biasa kita panggil Mas Fajar. Assalamualaikum Mas Fajar. Alhamdulillah, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Jadi saya bercerita sedikit tentang Mas Fajar ini. Beliau sebenarnya kawan lama ya, seorang ASN muda, energik, yang bisa sebenarnya menjadi role model ini bagi ASN-ASN kekinian ini. Insya Allah. Kenapa kemudian saya mengundang beliau ke podcast kita hari ini? Karena bagi saya ini menarik profil beliau ini. Perkenalan kita semakin dalam kemarin terjadi karena pelatihan kepemimpinan administrator PK. Dan hebatnya beliau ini kemarin muncul sebagai peserta dengan prestasi terbaik ranking 1. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. betul begitu ya Pak? Iya, ini luar biasa. Jadi Mas Fajar ini sudah ASN muda, gagah, ganteng. Ternyata otaknya juga tidak bisa ya. Jadi luar biasa ini, cemerlang. Kalau nggak cemerlang ini nggak ranking 1. Nah mungkin para Sobat Cerdas Mania di rumah perlu tahu alasan saya mengundang beliau ini adalah karena ranking 1 itu ada alasannya, mampu membuat karya atau kalau bahasa di pelatihannya itu inovasi proyek perubahan. Ya. Proyek perubahan ini yang menjadi hal-hal yang sifatnya solutif ya, minimal di instansi tempat beliau bekerja. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mas Fajar. Baik. Apa kemudian yang membuat BPSDM ini memberikan atau LAN RI ini memberikan Anda kok predikat ranking 1 terbaik ini? Mungkin bisa kita dengarkan sih. Terima kasih Pak Sekwan atas undangannya. Selamat siang Sobat ASN Makmur Mendunia semuanya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Anugrah Fajar. Saat ini saya bekerja sebagai seorang kabak tata usaha di Rumah Sakit Mandalika Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah kemarin waktu diklat PK kemarin mendapat peringkat 1 ya, dengan inovasi yang kami usung Pak Sekban, namanya itu adalah Simanda Peka Berdansa. Nah, Simanda Peka Berdansa adalah akronim dari Sistem Manajemen Terpadu ya, Perencanaan Keuangan Aset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ini bukan karena Anda senang berdansa ya? Ya, jadi dengan harapannya kita bisa bekerja sambil dengan irama yang sama sebenarnya. Kita bisa berdansa ya, sehingga semua senang seperti itu. Tidak ada yang merasa tersakiti dengan urusan-urusan yang ada di kantor. Ya, jadi Simanda Peka Berdansa ini hadir dari sebenarnya dari suatu keresahan Pak Sekban, di mana kami Rumah Sakit Mandalika ini baru berdiri 3 tahun ya, dan sangat terbatas sumber daya manusianya. Bayangkan saya di Kabak TU itu punya 2 kasubag, di mana satu kasubag itu hanya punya 2 staf. Jadi misalnya staf kasubag perencanaan keuangan hanya punya 1 bendahara dan 1 staf. Kemudian 1 kasubag umum SDM hanya punya 2 staf juga, ya ASN. Sisanya adalah tenaga kontrak yang cuma jumlahnya 2 atau 3 orang saja. Nah di sana kami contohnya urusan aset misalnya, itu hanya punya 1 orang staf yang menangani segitu banyak ribuan aset rumah sakit, mulai dari bahan habis pakai sampai belanja modal dan lain-lain.
Nah, sehingga seiring waktu berjalan kami berpikir bagaimana caranya agar kami bisa punya satu sistem atau mekanisme proses kerja yang ketika kami merencanakan itu bisa sama dengan yang kami belanjakan, bisa langsung didistribusikan ke ruangan-ruangan dan penanggung jawabnya, ya, sehingga inline begitu. Ya, sebelum kita terlalu jauh, saya pengen tahu apa kemudian kendala Anda di unit kerja atau di OPD Mas Fajar di sana sehingga merasa perlu ini untuk melakukan sebuah terobosan inovasi gitu. Kendala-kendalanya apa saja yang dirasakan selama ini? Jadi yang jelas dari sisi jumlah sumber daya manusia ya. Jadi misalnya saya ambil contoh kecil, misalnya ketika kami melaksanakan belanja jasa dan barang misalnya. Jadi itu antara perencanaan dan eksekusi belanja itu terkadang karena kami BLU di rumah sakit itu tiba-tiba nanti di belanja itu ada kebutuhan mendadak, misalnya tiba-tiba kami tidak rencanakan misalnya ada 5 lampu lah. Tiba-tiba ternyata kebutuhan 10 lampu gitu. Nah, sehingga ada gap jarak situ dan selama ini BLUD itu hanya manual dia, LRA-nya itu manual. Beda dengan SIPD yang di APBD yang sudah digital. Nah, kami membangun sistem sehingga matching antara gap dari kondisi kenyataan dan kondisi yang kami laksanakan itu betul-betul terdigitalisasi dan terdokumentasi dengan baik sehingga utang di rumah sakit itu menjadi sangat minim. Kami alhamdulillah Pak Sekman di Mandalika itu tidak memiliki hutang yang banyak ya atau ini karena memang semua sudah terdigitalisasi sini. Kecuali hutang obat yang memang karena kebutuhan ya, tapi itu normal di BUD dan tidak besar jumlahnya. Seperti itu. Kalau kita bedah lagi lebih dalam, ini kan semacam Anda sedang melakukan penyederhanaan atau mungkin lebih tepatnya itu bagaimana mengkolaborasikan satu pekerjaan agar bisa dilaksanakan secara simultan melalui proses digitalisasi. Iya, itu apakah harus pakai aplikasi tertentu atau bagaimana? Iya. Nah, ini sebenarnya inovasi kami ini sebenarnya bisa dilaksanakan bukan cuma di Rumah Sakit Mandalika saja, bahkan di semua OPD itu sebenarnya bisa mengadopsi sistem kami ini. Jadi ya jelas karena memang platformnya adalah digital, jadi kami membangun suatu dashboard yang bisa memantau semuanya secara digital. Contohnya di fitur berdansanya atau pengembangan sumber daya manusia. Jadi berdansa ini akronim dari pengembangan sumber daya manusia. Di mana kondisi yang kami alami adalah ketika pegawai mengajukan cuti itu kami harus mengecek data dulu ya. Kami mengecek data dia sisa cuti berapa hari. Tapi dengan ada Simanda PK Berdansa kami langsung terdigitalisasi. Mereka mengusulkan cuti langsung dari platform tersebut sehingga terdata dia ngambil cuti 5 hari, tersisa 3 hari, sehingga pimpinan bisa meng-ACC tanpa perlu melihat membongkar-bongkar arsip manual. Itu contoh dari fitur cuti. Contoh dari fitur kenaikan gaji berkala. Selama ini ketika memwajibkan gaji berkala itu inisiasi dari PNS yang bersangkutan. Namun dengan sistem ini fitur otomatis menyampaikan notifikasi kalau dia sudah saatnya menaikkan gaji berkala. Itu langsung bunyi gitu. Langsung bunyi. Itu dari aspek kepegawaian. Dari aspek kediklatan misalnya. Jadi instalasi IGD misalnya, kepala instalasi IGD akan menginput jumlah pegawainya dan kebutuhan diklatnya. Misalnya nih dia harus punya diklat ATLS, diklat kegawat daruratan. Itulah menjadi bahan gap di sistem kami sehingga nanti ketika dia sudah melaksanakan diklat tersebut langsung hijau dia. Hijau yang belum merah. Jadi sehingga kelihatan dalam 1 tahun itu ada berapa jenis diklat yang kami bisa penuhi secara bertahap tahun ini apa saja. Sehingga pimpinan tuh bisa memberikan disposisi atau memberikan pembiayaan itu dengan skala prioritas. Jadi ya misalnya kami di keuangan misalnya. Ternyata kami di keuangan setelah kami input bendahara, kami belum pernah sama sekali diklat bendahara. Waduh, itu harus saya ikutin tuh lagi kita bikin. Dan kami tahunya ketika setelah diinput gitu, sehingga ya ini harus wajib sih. Jadi sekarang menjadi skala prioritas. Jadi dan ini berlaku di semua instalasi sehingga seluruh pegawai itu menginput kebutuhan diklatnya, bukan berdasarkan kemauan pimpinan atau dorongan paksaan. Memang mereka secara sadar, oh saya seorang bendahara, saya butuh diklat ABC, saya seorang kasubag keuangan, saya butuh diklat ABC, sehingga kami mendorong pimpinan untuk melengkapi hak-hak mereka dan kompetensi mereka sesuai dengan kondisi keuangan kami dan sesuai yang mereka butuhkan. Nah itu dari sisi kediklatan. Dari sisi apa lagi? Misalnya dari kalau pegawai dari sisi dari sisi pelayanan bang. Jadi semua pegawai Rumah Sakit Mandalika itu menginput jadwal shiftnya, sehingga tidak ada lagi mereka tuh tukar-tukar piket itu tanpa sepengetahuan atasan langsung. Mohon maaf nih, di dunia kesehatan nih misalnya, saya mau berangkat dulu nih, tolong gantikan piket saya. Nah, dengan ada sistem ini tidak mungkin terjadi lagi karena
ketika mereka tidak mengajukan dan ketahuan mereka melanggar dong, otomatis namanya ASN ya, tetap harus ada izin. Nah ini terjadi praktek-praktek seperti yang kami minimalisir, sehingga tanpa ada izin dari aplikasi tersebut atau sistem tersebut atau platform tersebut, dia nggak bisa sesuka hati tukar-tukar shift seperti itu. Artinya inovasi yang Anda lakukan ini walaupun sifatnya administratif ya di internal, kalau saya bilang yang non pelayanan medisnya, tetapi mampu membuat dampak kepada sisi pelayanannya. Karena selama ini kan kalau kita dengar sering keluhan dari netizen itu kan pelayanan rumah sakit itu yang lambat lah, yang bertele-tele harus ke sana kemari. Itu apakah ada korelasinya dari proyek perubahan yang Anda buat ini? Iya, jadi kalau dari sisi pelayanan tentu ada ya, karena yang pertama pelayanan tidak maksimal itu karena standar kompetensi yang ada gap di sana, sehingga dengan adanya fitur diklat, kemudian fitur jadwal itu kami meminimalisir, sehingga misalnya di oke lah di layanan utama seperti di admisi misalnya, ketahuan kalau mereka belum pernah diklat apa namanya hospitality atau diklat keramahan atau mungkin diklat apa namanya service excellent. Jadi ketahuan ada pegawai yang sudah diklat service excellent, ada pegawai yang belum. Nah, pegawai yang sudah ini kami geser saja ke unit yang memang membutuhkan dan bisa menyalurkan diklat yang dia sudah dapatkan seperti itu. Dan yang belum ya kami tarik dulu. Jadi decision makingnya betul, by data. Birokrasinya itu lebih bagus. By data betul. Saya itu salah satunya contoh seperti itu. Dan kemudian misalnya sampai sopir ambulan pun kami punya data kalau dia belum diklat service excellent atau diklat sopir ambulan yang menangani kegawat daruratan, dia harus punya minimal diklat penanganan darurat, dia harus punya yang dasar, yang basic lah seperti itu. Nah ini yang kami dorong agar gitu tidak terlalu jauh, sehingga pelayanan diberikan kepada masyarakat itu pasti maksimal dan berstandar kesehatan seperti itu. Luar biasa. Ini kira-kira sudah diuji coba berapa lama? Dan bisa dirasakan dampaknya untuk intern Rumah Sakit Mandalika saja? Jadi memang kalau dari sejak proyek perubahan kami launching saat PKA kemarin ini memang baru berjalan kan kurang dari 1 tahun ya, sehingga dari proyek jangka menengah kami ini di tahun ini sudah running semuanya, sudah kami berikan semua pelatihannya baik dari sisi admin maupun user ya, sehingga di tahun depan itu kami bisa running di setahun full itu untuk semuanya bisa implementatif. Jadi tahun ini masih kami belum launch secara apa istilahnya komprehensif ya, baru uji coba kali ya jatuhnya. Tapi itu sudah berjalan Bang. Jadi penyusunan RBA kami di APBD perubahan ini itu kami sudah input mulai dengan sistem ini, sehingga antara perencanaan dan belanja sampai jadi aset itu sudah satu sistem. Jadi kita belanja pensil, yang kami rencanakan satu beli pensil, kami belanja satu pensilnya ke instalasi mana digunakan siapa, ada semua. Nah, sehingga nyambung tuh antara sampai sedetail itu ya. Nyambung antara perencanaan sampai SPJ, bahkan SPJ itu nggak perlu lagi diketik manual Bang. Ketika kita sudah rencanakan ini dan kita beli ini, bendahara mengeluarkan panjar 60% itu harus ada dispos atau persetujuan kepala seksi atau kabitnya, sehingga meminimalisir tiba-tiba bendahara mengeluarkan duit di kas berkurang. Jadi betul-betul semua terkontrol. Nah, sampai dia menjadi satu bentuk barang dan terdistribusi secara aset gitu. Jadi pengurus barang kita tuh sangat termudahkan Bang, yang hanya satu orang ini dia sekarang benar-benar tinggal mengontrol saja dan melabeling saja. Itu sih yang akan menjadi insya Allah berjalan di tahun ini seperti itu Bang. Artinya pengawasan pelaksanaan kegiatan itu secara internal juga akan lebih efisien ya. Kemudian juga akurasi, akuntabilitas. Nah ini juga akan mendongkrak kami, karena Rumah Sakit Mandalika tahun ini sudah mencanangkan ya zona integritas dan WWBK tadi itu. Nah, sehingga harapan kami juga salah satu inovasi yang kami dorong itu bisa mendongkrak itu Bang. Itu sih ya. Ya kalau memang secara ini mungkin dulu kerja sendiri-sendiri ya, bendahara, SPJ kerja sendiri, aset nanti ini kerja sendiri. Kalau sekarang tuh mau tidak mau sudah berkaitan. Jadi bendahara nggak bisa mengeluarkan uang tanpa ada pesun pimpinan, tanpa ada di perencanaan kan gitu. Nah, ini yang menyebabkan berarti nggak bisa main-main lagi tuh belanja ya, kalau bisa tipu-tipu gitu ya. Kalau dulu itu kan ya mohon maaf BLUD ya, kalau BLUD itu kan ya nanti gampang perubahan. Kalau sekarang nggak bisa, betul-betul harus dokumennya ada, sudah di sistem dan disetujui oleh kasih dan kabitnya, baru keluar uang itu 60%, dan SPJ ketika sudah jadi baru cair 100%. Jadi memang betul-betul akuntabilitas. Oke. Jadi menarik sebenarnya kalau bisa terlaksana di semua OBD sebenarnya. Kemudian dari ini kan bagus sekali nih. Artinya penata laksanaan pekerjaan itu semakin efektif, efisien dan lebih akuntabel.
Cuman nih, isu yang secara umum sering terjadi di semua PD itu kan, mohon maaf nih, dengan suatu adanya perubahan lebih efektif, efisien, terawasi dengan baik, SPIP-nya berjalan dengan baik, itu biasanya banyak pegawai yang kurang senang tuh, yang tadinya misalnya dalam tanda kutip tuh diuntungkan dari proses-proses pembelanjaan, pengadaan, ya mohon maaf, ada ceperannya lah di situ biasanya dapat dari belanja. Itu kira-kira respon dari penerapan kegiatan ini seperti apa? Bagaimana mengkomunikasikan dan segala macam? Ya justru itu, karena dengan pimpinan kami sudah berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas dan wilayah birokrasi bersih melayani ya. Ini menjadi satu komitmen dan sudah kami tanda tangani bersama komitmen tersebut ya. Sehingga kita sudah sepakat untuk memang di area rumah sakit ini kalau bisa memang kita pure, kita sama-sama bersih layani ya kan. Nah ini juga salah satu inovasi yang kami dorong untuk mendukung pencadangan tersebut bang, dan zaman sekarang juga sepertinya sudah banyak ya APH inspektorat dan ya kan, itu juga kita sama-sama saling menjaga sebenarnya. Jadi platform ini kami buat ya untuk saling menjaga sebenarnya agar administrasi bisa. Artinya kita belajar dari permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang dialami oleh para senior kita misalnya, kemudian ini ditawarkan menjadi salah satu alternatif solusi dalam tata kelola birokrasi yang lebih transparan, akuntabel ya. Betul. Sehingga hutang itu ya memang menjadi minim ya. Artinya tingkat resistensi keberterimaan program ini tidak terlalu resisten gitu. Tidak resisten. Karena apa? Karena memang memudahkan semuanya bang. Memudahkan pimpinan dalam melihat akuntabilitas kinerja, memudahkan kami di tata administrasi untuk menilai kinerja bawahan dan memudahkan teman-teman juga di lapangan dalam pekerjaannya seperti itu. Jadi bendahara yang dulu ketika setiap SPJ harus ngetik sendiri, sekarang ketika perencanaan sudah di-input, dia tinggal ngeprint aja, hanya melihat oh sudah di-approve kasih kabitnya, SPJ tinggal di-print. Jadi sama seperti Serikandi bang, Serikandi kan seperti itu, kita nggak perlu ngetik suratnya, cuma draftnya saja kita upload, suratnya sudah tinggal di-print. Nah kami mendesain seperti itu, jadi cukup memudahkan lah. Jadi tetap bisa dilaksanakan secara berjenjang, ya, betul. Dipertanggungjawabkan secara berjenjang, juga lebih kepada pengawasannya lebih efektif. Betul. Dan uniknya itu kami mendesain agar semua pembukuannya langsung tinggal di print. Jadi kalau dulu itu bendahara punya LRA pembukuan itu masih manual, sekarang tinggal di print aja karena sudah ada database-nya, tinggal di print saja. Nah ini yang memudahkan bendahara jadi lebih santai. Ini kalau boleh tahu basic aplikasinya apa yang Mas Fajar pakai ini? Iya ini kan kami punya tim IT ya, khususnya ada kasubag saya itu dia memang orang IT dari kalau nggak salah dia di ITB, kalau nggak salah UI, dia S2 UI, kuliah di UI. Ya. Kemudian kami juga kebetulan punya instalasi SIM RS namanya, di setiap rumah sakit pasti ada nama instalasi sistem informasi rumah sakit. Nah ini kami kolaborasi ya, dan ini tanpa mengeluarkan APBD sama sekali. Jadi pure kinerja teman-teman, saya sebagai Kabag TU memfasilitasi saja bang, dan memberi masukan-masukan agar ini bisa kita kerjakan bersama. Ya, jadi tanpa APBD ya, kemudian inovasi dari teman-teman juga kita duduk bersama. Jadi memang di Rumah Sakit Mandalika kami dorong agar learning organization bang, kita sering duduk bersama ini gimana ya. Nah alhamdulillah dengan adanya masalah kita punya solusi dan kita eksekusi bersama agar masalah ini bisa selesai. Karena kalau kita menunggu pegawai tambahan itu kayaknya agak sulit, apalagi di tahun ini nggak boleh menerima pegawai kontrak. Betul. Ya, dan semua digeser ke BLUD ya, tidak boleh lagi ada di APBD, itu sangat memberatkan. Sehingga kalau kita menunggu itu kayak nggak akan agak sulit ya, sehingga kami mendorong sistem. Kami juga bang di akhir-akhir ini mendorong penggunaan AI. Contohnya pasien-pasien atau bule yang berobat di Rumah Sakit Mandalika itu kan bukan cuma dari Inggris bang, ada dari Ceko, Jerman ya. Yang tidak berbahasa Inggris ya, Jepang. Sehingga kami dorong teman-teman di unit layanan untuk mempergunakan AI untuk berkomunikasi dengan mereka. Jadi kami khusus kami TU, kami berlangganan minimal Google AI, Translate ya. Iya, kami menggunakan AI, kami berlangganan, kami bayar, kemudian teman-teman memanfaatkan itu. Kami bikin kamar-kamar. Jadi misalnya teman-teman di perencanaan, kami bikin kamar perencanaan, keuangan, sehingga mereka memanfaatkan AI untuk pekerjaannya. Begitupun di unit layanan. Jadi misalnya di admisi, ketika mereka kan ya namanya warga NTB kan tidak semua bisa berbahasa Inggris. Akhirnya mereka menggunakan AI. Jadi ada Jerman, dia sampaikan, tolong terjemahkan bahasa Jerman. Oke, langsung orangnya ngomong, langsung. Jadi komunikasi tidak putus gitu. Dia ngomong pakai bahasa Sengkol gitu ya. Dia mau pakai bahasa Sengkol, keluar bahasa ini kan jadi sama gitu. Sehingga tidak ada miss.
Itu yang Keren. itu yang kami dorong. Jadi teman-teman di persuratan pun begitu Bang. Rumah Sakit Mandalika adalah peringkat 1 untuk surat keluar Sri Kandi. Itu yang kami lihat ya sekarang ini. Itu kami dorong. Jadi semua struktural sudah kami dorong menggunakan tablet ya untuk ACC surat dan disposisi, itu kami dorong alhamdulillah. Dan sekarang kami dorong untuk menggunakan AI. Ya, jadi alhamdulillah teman-teman semua welcome karena kami sosialisasikan terus. Jadi ternyata Sri Kandi Sobat Cerdas Mania ada rankingnya nih. Ada rankingnya. Bisa ranking berapa ini? Bahkan Kominfo, mohon maaf nanti Kominfo masih di bawah 5 besar tuh. Padahal Sri Kandi ini paling memudahkan. Udah nggak usah kita sebut aib orang di sini. Nanti dikata gitu. Iya. Jadi memang semua harus terpacu untuk mengukir prestasi dalam pelayanan publik ini. Karena ASN itu Bang adalah perubahan itu sendiri sebenarnya. Jadi ASN tidak menunggu ada instruksi untuk berubah, tapi sebenarnya ASN itu adalah perubahan itu sendiri. Jadi nggak harus dia menjadi gubernur dulu untuk mengisi perubahan Bang ya. Bahkan teman-teman staff itu kami dorong kalau punya ide tolong sampaikan, kalau punya inovasi sampaikan, kami fasilitasi. Ini sekarang ada IGA Award, itu kami dorong salah satu staf farmasi itu yang punya inovasi namanya aplikasi Sirosi namanya. Sirosi ini aplikasi secara komputer untuk obat ya. Obat itu yang selama ini manual terdigitalisasikan. Secara teknis nanti kapan-kapan bisa kita undang ya. Betul. Jadi itu satu-satu di NTB. Kita undang nanti ke satu-satu podcast di NTB. ini. Satu-satu di NTB, bahkan beberapa sekolah sudah belajar di kami khusus untuk formulasi obat ini. Jadi itu satu di NTB. Luar biasa juga. Ya kami dorong. Menarik. Jadi semua kami coba bangun suasana learning organization, ada apa-apa bertanya, ya. Ada apa-apa kita diskusikan sehingga teman-teman merasa nyaman sehingga mereka keluar lah. Ya seperti Bang Sekdis lah. Jadi perubahan itu tidak harus dimulai dari pimpinan. Betul. Tidak harus dimulai dari pucuk leadership. Menarik tadi disebut ada learning organization. Jadi semua harus belajar. Semua harus belajar. Dan ini kemudian relate dengan proyek kita di sini dalam rangka menggagas corporate university. Sehingga semua ASN itu adalah insan pembelajaran. Jadi tidak ada lagi bahwa belajar itu semacam hak saja, tetapi kewajiban bagi kita untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia masing-masing orang, sehingga nanti akan menumbuhkan kapasitas peningkatan SDM skala organisasi. Karena biar bagaimanapun tantangan ke depan itu tidak lain tidak bukan adalah adaptasi, kecepatan adaptasi dan kemampuan digital. Mau tidak mau ini, apalagi ASN dengan adanya robotik di sana sini ya, bahkan dengan AI ini saja tuh bisa menggantikan beberapa peran. Nah mau tidak mau ketika kita tidak menguasai AI akan menguasai kita kan gitu. Jadi mau tidak mau dari sekarang kita harus menguasai AI itu tuh membantu pekerjaan kita gitu. Nah ini yang kami coba dorong teman-teman, bahkan saya sudah minta tolong staf IT kami untuk segera melakukan sosialisasi penggunaan AI ke seluruh staf-staf bukan cuma di unit TU ya, tapi di unit lain agar memanfaatkan dalam mempermudah pekerjaan-pekerjaan. Ini kan terobosan yang Anda lakukan di Rumah Sakit Mandalika. Yang namanya rumah sakit itu kan objek terakhirnya itulah pelayanan orang sakit, pelayanan pasien, warga masyarakat. Kira-kira sudah ada yang dirasakan dampaknya terhadap proses pelayanan atau apakah misalnya ada peningkatan kepuasan? Iya. Alhamdulillah customer kalau di situ, secara pelayanan ke pasien. Secara akumulatif ya, kami dari IKM itu targetnya 80, di bulan 6 ini kami sudah di angka 87 ya. Alhamdulillah, jadi dan target dari pimpinan itu mudah-mudahan di akhir tahun bisa A atau 90. Ini target yang kami inginkan. Ya, tentunya inovasi yang kami sampaikan ini juga mendorong teman-teman, karena teman-teman kesehatan atau teman-teman di rumah sakit itu paling senang itu refreshing tapi sambil belajar kami dorong. Sambil belajar. Jadi ketika mereka menginput kebutuhan diklat mereka, ada peluang mereka untuk meningkatkan kompetensi sekaligus melihat ya ibu kota atau tempat-tempat yang memang mereka bisa melaksanakan pelatihan. Itu yang kami dorong. Jadi insentif kepada teman-teman rumah sakit bukan hanya berupa uang, karena memang kami belum dapat insentif Jaspel juga, tapi bisa berupa pendidikan, kemudian akses ke lomba-lomba internasional seperti MotoGP, WSBK, itu pengalaman yang sebenarnya insentif buat teman-teman itu sendiri sebenarnya. Betul. Jadi kita tidak melulu berbicara
reformasi birokrasi dari sisi punishment gitu ya. Kadang-kadang reward itu juga penting. Itu penting banget. Bahkan harus balance ya. Jangan hanya menghukum orang tapi menghargai, memberikan apresiasi, bahkan memberikan hadiah tertentu yang mereka butuhkan gitu ya. Bahkan kami mendorong staf humas kami itu setiap yang ulang tahun itu dibikinkan posternya. Itu hal-hal sederhana, tapi mungkin. Nah ini catat nih Sobat Cerdas Mania, ASN ulang tahun jangan lupa ya. Jangan lupa. Iya, bahkan kalau kami ada modal, sebenarnya kami pengen seperti, kami terinspirasi seperti beberapa presiden itu yang ketika mereka stafnya ulang tahun dia membuat ucapan gitu di meja kerja dia, sehingga dia pagi datang ke meja kerja ada ucapan dari pimpinannya. Luar biasa. Karena selama ini biasanya kayak saya nih, tahu saya ulang tahun biasa agak malas masuk kantor, resah tuh. Karena harus traktir orang satu kantor tuh. Nah kalau begini ini kan kita senang ulang tahun, pagi-pagi datang, udah ada kopi, udah ada kuenya, udah ada ucapannya, itu gitu bentuk kan. perhatian dan bentuk penghargaan. Ini perlu nih bagi yang sedang memangku amanah sebagai pejabat baik di level eselon manapun untuk memperhatikan bagaimana hubungan interpersonal antara bawahan, atasan atau rekan sejawat di kantor. Jadi ini salah satu tips untuk bagaimana menjaga semangat dalam tim, terutama di kantor ya. Kami juga di Rumah Sakit Mandalika juga untuk khususnya misalnya yang hal sederhana ya, penyediaan air minum ya, itu kami sediakan secara gratis Bang. Jadi setiap lantai itu ada mesin air minum sehingga untuk karyawan ya. Cukup membantu. Dan masyarakat bisa mengakses juga. Kami taruh di misal di poli umum itu masyarakat bisa mengambil. Jadi cukup membuat tumbler. Ini sebenarnya meneruskan warisan eco waste itu ya, eco office itu. Sehingga mereka cukup membuat tumbler bisa mengisi. Ini hal-hal sederhana yang kami dorong dan kami memang terus membuka keran masukan ya. Kami di Mandalika juga membuka lapor Simanda itu di website kami. Jadi teman-teman siapapun untuk internal ya, untuk pengaduan internal siapapun yang mau menyampaikan aspirasi, masukan kepada Hospitalia itu bisa tinggal buka website, ada fiturnya, tinggal klik, masukin nama, apa aduannya, langsung kami distribusikan. Pengaduannya online. Online ya. Jadi mereka bisa melihat juga kan, wah aduan saya sudah sampai ke yang bersangkutan. Pimpinan pun melihat gitu, oh ternyata teman-teman ini kendalanya ini yang kami. Artinya kalau di bisnis online kan ada reviewnya tuh. Review bintang 5. Pemerintah juga begitu ya, ada review dari kebijakan yang dilakukan ini gimana, bintang 1 kah, bintang berapa gitu. Jadi harus langsung diolah kebijakannya itu. Kalau dari masyarakat kan sudah ada si maskot ya, jadi langsung ada tapi ini kan kami dorong yang untuk internal. Terkadang kan ada keengganan, ada segan ya untuk menyampaikan kritik, tapi kami buka seluas-luasnya. Bahkan di apel pagi kami sampaikan, silakan yang mau memberikan masukan, yang jelas harus ada namanya, instalasinya mana, jangan sampai menjadi fitnah kan Bang. Kalau nggak boleh, mereka bilang jangan taruh nama, boleh nggak bisa dong, harus mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan, seperti itu. Baik, kita kembali ke Simanda Peka Berdansa. Ini kan terobosan dalam hal administrasi di kantor. Suatu inovasi itu akan lebih bermanfaat ketika dampak yang dirasakan itu semakin luas. Artinya apakah Mas Fajar sudah punya semacam, anggap saja roadmap lah ya, sampai kapan diuji coba di Rumah Sakit Mandalika, terus tingkat efektivitasnya seperti apa, kepuasan publiknya bagaimana sehingga nanti kan tidak menutup kemungkinan atau bahkan harus ini kemudian di-spread ya ke seluruh OPD sehingga menjadi semacam SPM, standar pelayanan minimal untuk setiap proses kegiatan administrasi di kantor. Kira-kira bagaimana? Kami sudah menyusun Bang roadmap timeline selama 3 tahun. Jadi di tahun ini di 6 bulan pertama ini kami dorong untuk inline dulu, untuk online dulu ya, sambil kami menginput dan mendiklatkan atau mendiktekan admisi serta teman-teman yang akan menggunakan. Nah, di awal tahun depan tuh kami sudah running semuanya, sehingga di tahun ketiga itu sudah bisa diduplikasi Bang, karena sudah setahun berjalan penuh. Nah, itu sih yang kami dorong, sehingga di timeline yang kami sampaikan itu kami ingin juga agar bisa diduplikasi sebenarnya oleh OPD maupun rumah sakit, sehingga Rumah Sakit Mandalika bisa menjadi organisasi yang memberikan pembelajaran juga dan menjadi benchmark bagi provinsi-provinsi lain. Artinya ketika ini sudah teruji di Rumah Sakit Mandalika dan mungkin 2 atau 3 OPD selain Rumah Sakit Mandalika dan dirasakan efektif, kenapa tidak? Betul. Langsung menjadi regulasi misalnya dengan pergub dan segala macam. Baru satu-satunya kami yang bisa menjahit ya, mulai dari perencanaan,
belanja ya kan, sampai menjadi SPJ, panjar dan sampai menjadi aset. Nah ini yang menjadi, dan ditambah sumber daya manusia ini yang menjadi inovasi dan insya Allah masa depan administrasi di instansi pemerintah sebenarnya. Iya, sehingga nanti kan tata kelola birokrasi kita itu terlepas dari sistem yang sudah berjalan sekarang, yang mungkin masih kita rasakan keluhannya di banyak hal gitu ya. Kalau permodelan ini berjalan dengan baik, diuji coba di beberapa OPD yang sistem kerjanya berbeda misalnya, dan ini tetap optimal, tetap efisien, efektif, kenapa tidak ini kemudian. Tapi contoh SIPD misalkan, SIPD kan dia hanya mentok di perencanaan dan realisasi, dia belum sampai di aset itu. Padahal kalau dia bisa nyambung sampai di aset dan menjadi rekon BMD kan selesai sebenarnya. Nah, ini yang kami lakukan gitu. Ini yang kami lakukan. Jadi bukan inovasi baru, tapi inovasi yang kami coba duplikasi, kami sempurnakan dan menjadi roh dari administrasi di Rumah Sakit Mandalika. Luar biasa. Ya memang hal-hal seperti ini yang kita butuhkan Sobat Cerdas Mania. Jadi kalau kita analogikan sebuah inovasi itu kadang-kadang kita sering salah kaprah. Misalnya nih meja ini sudah 5 tahun tidak ada yang ngelap sehingga buram. Sehingga suatu hari saya datang bawa lap, saya lap jadi bersih. Seolah-olah itu inovasi. Padahal sebenarnya menurut saya tidak. Itu kan nggak pernah dikerjain aja. Iya kan? Sebenarnya bisa dikerjain tetapi selama kurun waktu sekian lama tidak ada yang melakukan hal itu, sehingga seolah-olah kita datang bawa perubahan. Padahal sebenarnya siapa yang mau mengerjakan itu saja gitu. Inisiasi. Ya, artinya kalau kita bicara sekarang era digitalisasi sudah banyak sekali platform-platform digital yang bisa mampu menyederhanakan suatu pekerjaan, efisien dan segala macam. Tapi nggak dipakai gitu. Kita lebih senang pakai old style karena Bali tadi nggak cuan kalau pakai aplikasi begini-gini kadang-kadang. Serikandi aja bayangkan itu kan sangat memudahkan sebenarnya. Iya. Tapi banyak OPD yang belum mau. Nih di endorse nih Sri Kandi nih, mana Kominfo tuh. Karena inovasi Simada juga terinspirasi dari Sri Kandi itu. Iya. Beberapa fitur kami rasa sangat worth it ya, sehingga kami terinspirasi dan menjadikan itu sebagai role model kita juga. Luar biasa. Jadi inilah fungsinya kita, semakin banyak belajar, pengembangan diri, mengintrospeksi cara kerja dan cara bekerja kita di kantor masing-masing sehingga mampu melihat permasalahan secara jernih sehingga menelurkanlah terobosan atau inovasi yang lebih efektif lagi dan sesuai dengan zaman tentunya. Ya karena seperti tadi saya katakan bahwa mungkin seperti angkatan saya itu merasa hebat awal-awal tahun 2000, kita bawa PowerPoint aja udah canggih banget waktu itu. Hari ini orang udah Canva, udah segala macam, jadi sudah tidak relate lagi dengan zamannya. Bahkan sekarang udah pakai Prom aja bikin gitu ya. Betul. Dulu orang bawa Excel saja gitu kan udah kayaknya canggih banget gitu, udah keren gitu. Orang bisa Excel. Hari gini kan udah nggak ada apa-apanya tuh. Gitu. Sudah menjadi bukan kemampuan dasar lagi, bahkan apa itu Excel ya? Seolah-olah seperti itu ya. Ya luar biasa. Jadi Sobat Cerdas Mania, perbincangan kita ini sebenarnya dalam rangka tidak lain dan tidak bukan itu bagaimana kita mendukung transformasi birokrasi terutama di pemerintah Provinsi NTB sesuai dengan semangat Bapak Gubernur yang ingin membuat birokrasi kita ini semakin agile, ya, semakin mampu bergerak dengan lincah dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah menohok langsung kepada target sasaran daripada indikator yang ditelurkan dari visi misi Bapak Gubernur dan Ibu Gubernur Pak Iqbal dan Bu Dinda ini. Sehingga ASN-ASN seperti Mas Fajar ini di era seperti ini sangat-sangat kita butuhkan ini ya. Dan kebetulan beliau sekarang sedang berada di posisi eselon 3 yang sedikit lagi akan menjadi pengambil kebijakan di level berikutnya, eselon 2. Jadi direktur rumah sakit atau jadi apa gitu ya. Ya artinya memang harus ASN-ASN yang punya pemikiran visioner. Ini kan kalau kita tidak mampu melihat jauh ke depan, hal-hal seperti ini seolah-olah tidak nampak. Seringkali ASN itu kan ya bekerja business as usual gitu. Ya udah apa tugas saya kerjakan, apa arahan pimpinan saya selesaikan, udah selesai kantor pulang tidur istirahat. Tetapi kadang-kadang ada ASN yang wah ini kan sebenarnya pekerjaan yang harusnya selesai seminggu ini bisa saya selesaikan 2 hari atau sehari bahkan 1 jam gitu.
Ini kan kita perlu terobosan-terobosan seperti itu. Sehingga kalau ada kegiatan yang harus menghabiskan anggaran 1 miliar misalnya, dengan inovasi ini bisa jadi 100 juta, ini kan luar biasa. Tidak perlu SDM yang terlalu banyak, tidak perlu anggaran yang terlalu signifikan, dan hasilnya sama saja lebih efektif gitu kan. Nah, ini kemudian kita sangat senang ya kedatangan narasumber kita ini Mas Fajar. Dan terlepas dari ini Mas Fajar, setelah ini kira-kira apa rencana pengembangan ke depan? Tentunya Mas Fajar tidak akan selesai di sini saja. Setelah berdansa ini mungkin menari kah atau apa nanti ke depan? Kira-kira seperti apa di Rumah Sakit Mandalika? Apa yang akan menantang setelah ini? Jadi yang menjadi tantangan kami itu adalah yang jelas sesuai dengan perintah Pak Gubernur ya, agar Rumah Sakit Mandalika segera menjadi tipe B di tahun paling lambat di 2028 ya, sehingga mudah-mudahan tipe B. Berarti sekarang masih di tipe C ya? Tipe C dengan 100 tempat tidur lebih kan. Itu menjadi dorongan pertama. Yang kemudian yang kedua adalah kami berada di wilayah Kek Mandalika, di mana potensi wisata dan potensi user atau yang membutuhkan layanan kami itu sangat beragam ya, sehingga kami sekarang sedang mendorong untuk bekerja sama dengan seluruh homestay dan penginapan Kek Mandalika, sehingga ketika mereka membutuhkan layanan kami tinggal scan barcode yang ada di hotel masing-masing atau di kamar masing-masing, sehingga kami langsung datang dengan layanan yang mereka tinggal klik saja. Jadi jemput bola ya? Betul, jadi kami merencanakan itu di setiap hotel dan penginapan di wilayah Kek Mandalika ada scan barcode gitu, sehingga ketika mereka misalnya butuh penjemputan, butuh ada lagi sakit apa, mereka tinggal scan, ada layanan kami yang kami sediakan, mereka tinggal klik langsung tim kami datang, atau mereka yang datang dan kami sudah menyiapkan seperti yang mereka order. Jadi betul-betul hospitality, kenyamanan, keramahan itu yang kami dorong untuk melayani seluruh warga ya, tidak hanya di masyarakat umum tapi juga wisatawan yang lagi berada di Kek Mandalika, sehingga Rumah Sakit Mandalika menjadi wajah pelayanan, bukan hanya wajah pelayanan kesehatan di NTB tapi juga di dunia. Karena kan yang datang di Mandalika ini bermacam-macam nih Bang. Ada sekian banyak negara gitu. Itu yang menjadi tantangan kami ke depannya. Selama ini karena tadi bicara kawasan Kek Mandalika ya, tingkat persentase daripada pengunjung wisata yang terutama dari mancanegara berapa persen? Ini kita dari sejak layanan efektif dibuka di tahun 2023 itu mungkin hampir 30% Bang. Oh ya? Iya 30%, dan kebanyakan itu memang pasien-pasien dengan trauma ya, seperti tabrakan, bahkan ada yang digigit ular Bang. Jadi ya mungkin bule-bule ini kan lagi seneng naik motor ya, karena di negara mereka nggak pernah naik motor kayaknya. Ini menjadi ini. Sampai sini jadi maruf. Tapi ada tantangan berikutnya kemudian jika ada wacana seperti itu terkait dengan ya tentunya kembali lagi ke alasan klasik penganggaran, ya kan? Nanti karena harus jemput bola, nambah sarpras, minimal kendaraan, terus orang, ketika ada panggilan misalnya beberapa titik di waktu yang sama, kira-kira itu untuk mengantisipasi gimana? Iya, yang jelas kami mendorongnya tadi dengan peningkatan kapasitas melalui BIMTEK, kediklatan, workshop ya, dan tentu learning organization ya, didukung dengan korpu dari BPSDM ya. Tentunya belajar sekarang bukan tidak hanya lagi harus di ruang-ruang kelas, tapi juga belajar bisa di mana saja kan, apalagi dengan webinar, kemudian Zoom itu juga kami manfaatkan. Dan kami juga mendorong teman-teman ketika ada Zoom itu kami siarkan langsung di contohnya misalnya webinar dari BPSDM yang diselenggarakan itu kami dorong teman-teman untuk menyaksikan juga, sehingga kalau sudah dapat sertifikat itu nambah JP mereka, artinya kemampuan mereka bertambah. Nah ini yang kami dorong juga, setiap ada diklat-diklat silakan mengajukan, ketika memang itu di sistem kami memang itu menjadi prioritas, kenapa tidak? Nah ini menjadi sehingga teman-teman yang memang melayani itu betul-betul kompeten. Nah sehingga ketika nanti layanan meningkat, kemampuan melayani mereka juga meningkat Bang, sehingga relevan gitu. Jangan sampai nanti pasien makin membludak, pelayanan meningkat tidak diimbangi dengan kemampuan. Kompetensinya stuck di situ saja. Gitu. Ini yang kami dorong agar tetap bisa terus. Apalagi seperti tadi berhadapan dengan orang Jerman, orang China gitu ya, kalau nggak paham teknologi. Ya kalau bisa ngomong 15 bahasa mungkin nggak masalah. Tapi kalau bisanya hanya bahasa pujut saja, bahasa sengkol gitu ya. Kita akan antisipasi dengan AI tadi tuh Bang. Jadi teman-teman sekarang di layanan tidak lagi khawatir tidak bisa berkomunikasi, tinggal buka HP-nya, pakai AI, langsung diskusi aja langsung sedua arah. Itu sudah kami dorong seperti itu, alhamdulillah. Baik, menarik sekali. Coba Cerdas Mania, saya kira kita tidak salah mengundang beliau ini. Ya.
Jadi saya sendiri sebagai host ini banyak sekali mendapat pencerahan ya, pencerahan ilmu yang baru, bagaimana kemudian kita mentransformasikan suatu kebijakan sehingga lebih tingkat penerimaannya di publik itu semakin baik tentunya. Saya kira ini podcast kita hari ini daging semua, daging semua ini. Dan kepada Sobat Cerdas Mania, terutama yang ASN di seluruh NTB, saya juga kembali mengingatkan bahwa BPSDMD NTB itu tidak hanya memfasilitasi proses kediklatan ataupun pengembangan kompetisi untuk ASN Pemprov saja, tapi ASN kabupaten kota, ya 10 kabupaten kota di NTB ini bisa kita melakukan kerjasama atau pola kontribusi untuk melakukan pelatihan di sini. Dan kita juga selalu mendelivery kegiatan pelatihan dalam rangka pemenuhan 20 JP bagi ASN itu melalui program webinar-webinar yang kita lakukan setiap hari Rabu atau Rabu Cerdas, sehingga Sobat Cerdas Mania juga kami himbau untuk ikut berpartisipasi aktif dalam program Rabu Cerdas setiap hari Rabu. Di situ nanti akan ada sertifikat 3 JP bagi setiap peserta yang mengikuti sejak awal sampai akhir seperti itu. Mas Fajar, saya sampai terperangah ini. Wah, ini tidak hanya berdansa saja, tetapi sudah mampu berbuat banyak ya rupanya bagi masyarakat. Dan tidak salah rupanya BPSDM NTB memberikan predikat terbaik bagi Mas Fajar. Ini saya juga tadi hanya berpikir terus terang, ini kan hanya administrasi biasa, apa sih hebatnya? Awalnya seperti itu, tapi setelah mendapatkan penjelasan ini ternyata luar biasa. Saya harap kita semua semakin gandrung dengan perubahan dan tidak alergi dengan perubahan, karena perubahan itu adalah keniscayaan. Tidak berubah hari ini berarti mati. Tidak berubah hari ini berarti kegagalan. Tidak berubah hari ini berarti tanpa masa depan. Terima kasih Mas Fajar, mungkin ada closing statement yang perlu disampaikan dalam. Terima kasih Mas Iqban. Jadi kita semua ini adalah penggagas perubahan sebenarnya Bang. Jadi jangan sampai kita tergerus oleh perubahan, maka jadilah perubahan itu sendiri. Ya, kemudian untuk teman-teman juga ya seluruh ASN ya, berikan keteladanan ya bagi siapapun ya. Bahkan karena siapapun yang hadir dalam hidup kita Bang, ada dua aja Bang kemungkinannya Bang. Apakah dia menjadi pembelajaran atau menjadi inspirasi Bang. Betul. Jadi tidak ada yang buruk sebenarnya. Tidak ada yang buruk. Jadi siapapun yang hadir ya, apakah dia memberikan, oh ini pembelajaran buat saya, ataukah menjadi inspirasi buat kita. Betul. Nah inilah yang kita dorong ya, agar sense of ownership ya, sehingga keteladanan itu menjadi keharusan bagi seorang ASN di lingkungan kerjanya, di keluarga maupun di masyarakat. Dan teknologi itu bukan tujuan Bang, tapi ada alat untuk memecahkan solusi-solusi dimanapun kita berada. Itu sih dari kami, tetap semangat ya. Terima kasih atas undangannya BPSDM, luar biasa. Kami pun terinspirasi dari BPSDM. Mudah-mudahan kedepannya semakin banyak inspirasi yang kita dapat dari BPSDM NTB. Luar biasa. Kita tidak hanya butuh pemimpin yang hebat, tapi kita butuh pemimpin yang mampu menjadi teladan. Terima kasih Mas Fajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cerdas Mania.